Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masya Allah, tabarakallah. Kita udah sampai di puncak Bogor bersama rekan-rekan PBI Palembang Sumsel. Di sini ada Bude. Halo Bude. Ada Pak Ketua Pak Yusuf. Halo. Ini Pak Ketua. Pak Ketum. Suasana pagi. Stay tune. Kita coaster ini. Kalau Ungaran Semarang kayak gini juga, Pak? Ya, Jalanannya. kami di Batu kemana kayak gini juga, Budi. Ya batu mana batu. Ini apa? Bengal kuping. Kan tinggi kan? Sama api. Jadi kita subuh ke masjid. Udah. Kelihatan lah towernya, Budi. Alhamdulillah. Sampai kita. Antar ya, Pak. Lanjut sarapan. Suasana di Bogor. Masuk YouTube. Umi. Oh, Masya Allah. Ibu. Allah. Ya, ini memori 2024 menjelang akhir tahun. Nah, tuh. Training for trainer PBI. Barakallah. Suasana di puncak Bogor. Oh guys, Masya Allah, tabarakallah. Kita sedang berada di Bogor. Cara trainer PBI. Oh. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat untuk rumah herbal Umi Khair. Suasana Villa Palem Resort. Bersama teman-teman semua se-Indonesia. Halo, masukin di YouTube ini. Assalamualaikum, dari mana Ibu? Dari Sidoarjo. Sidoarjo, Masya Allah. Salam kenal. Iya, kami dari Palembang. Iya, nanti masuk di YouTube ini. Ya, salam kenal ya. Makin berkah, bermanfaat. Siapa nih? Mana tak lere tau? Halo Ibu. Iya. Iya. Wah, aku
gelondong kok. Ronaldo tuh geser Coca-Cola 15 triliun Coca-Cola rugi. Saya geser air putih, nggak ngefek apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'mati taufiq. Pokoknya kalau apa-apa kalau bisa terbaik beli. Jadi kalau teman-teman pengen yang terbaik, beli yang terbaik, minta sama Allah. Gitu. Nggak mahal kok. Baru begini, pisau begini ya 70.000. Kali ngebaham orang jadi kan? Buat pisau. Tujuannya pisau ngapain? Buat motong kayak beginian untuk berbagi cinta. Masih. Masya Allah. Lambangnya gimana? Iya. Lama-lama banget sih. Gak mau, udah selesai. Jangan direkayasa. Gitu ya. Nah minumlah, saya juga mau minum. Ambil kita potong mangga. Masya Allah. Ada yang mau anggur? Bagikan Pak Dimas. Tolong dibagikan buat di depan, jangan buat pembicara saja. Biar mereka merasakan kebahagiaan. Karena ada beberapa tempat yang memang nggak jualan, nggak ada anggur. Iya betul. Yang jual anggur nggak ada yang beli. Kan di kampung-kampung itu kan lebih baik beli manggis ya, bukan minyak, bukan. Nanti nggak beli manggis. Insya Allah ini Kita sudah saling berkenalan bakterinya ya. dokter. Baik, nah ini ada beberapa hadiah nih saya mau kasih. Tadi yang pertama nih buku ya, buku. Kalau ini buku, ini sebenarnya Quran, tapi tafsirnya Ibnu Mas'ud. Ya, jadi yang nulis ya Ibnu Mas'ud pastinya. Sana pagi. Apa? Masa? Halo Teh. Di Bandung. Bekam Sunnah. Bekam Sunnah. PBI. Siapa kita? Takbir. Bekam Sunnah. Bekam Sunnah. PBI. Siapa kita? Takbir. Bekam Sunnah. Bekam Sunnah. PBI. Siapa kita? Takbir. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا
حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار Ada mic lagi, mic. Tindakan bekam kita diawali dari trustnya itu dari ketika komunikasi. Kalau orang yang kemudian udah Pak tidur saja Bismillah itu sunnah, boleh. Tapi sekali lagi trustnya belum dapat, gitu ya. Jadi sekali lagi hari ini kita akan sama-sama katakanlah bisa jadi seri kembali seperti apa cara pemeriksaan atau wawancara. Teman sekalian, ini gambaran di mana-mana saya beberapa hal yang saya dapatkan bahwa ketika kita melakukan sebuah wawancara kita tanya dulu. Misalnya teman, Assalamualaikum. Anggap kita tidak kenal, oke? Katakan saya tanda kutip, anggap tidak kenal. Perkenalkan, saya adalah Herisweri, saya terapis rumah bekam Syifa yang terdapat di Depok, gitu. Jadi sampaikan dulu kita. Jadi jangan langsung tanya, Anda siapa, Bapak siapa ya? Seperti itu. Jadi sambil kita kemudian katakanlah tetap memegang ini. Ya, kemudian kita masuk setelah perkenalan dengan kita, sampaikan bahwa boleh saja tambahkan, oh rumah bekam kami menerima dan sebagainya. Artinya ini gambaran sekilas saja teman-teman kalian supaya menguatkan, oh kami ada terapi ini dan sebagainya. Boleh kita juga sampaikan bahwa kami kelebihannya ini bla bla, silakan. Jadi gitu, maksud saya adalah hal-hal yang utama itu kita perkenalkan diri, kemudian diri kita, kemudian mungkin menyampaikan terkait dengan kelebihan daripada rumah bekam kita seperti apa, itu silakan. Jadi ya. Kemudian yang pertama adalah kita Bapak dengan siapa namanya Pak? Saya Yusuf. Kita tulis dulu ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada sebelah kanan atas itu ada bin atau binti. Ini untuk mencirikan terkait dengan syariat atau kekhususan umat Islam. Pak Yusuf bin siapa? Abu Bakar. Masya Allah ya. Bin Abu Bakar. Nah, kemudian Pak Yusuf boleh alamatnya di mana Pak Yusuf? Palembang. Oh Palembang ya. Wah, saya pernah tuh ke Palembang, gitu boleh. Tapi pendekatan itu silakan. Wah, saya pernah tuh ke Palembang Pak di daerah ini, Bapak tahu nggak? Gitu. Itu tambahan, ya. Jadi gambaran-gambaran hal itu boleh saja. Kemudian boleh nggak kita tanya Pak Yusuf jenis kelaminnya apa? Nah itu hal-hal seperti itulah yang kemudian kita skip, kan gitu ya. Banyak yang harus kita skip sebenarnya terkait dengan tadi pertanyaan. Kemudian di sini status, ya. Mungkin ini agak riskan. Statusnya Pak Yusuf sudah menikah atau belum? Masih belum. Anaknya Mancing. Kemudian kita tanyakan, Pak Yusuf pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya apa? Sekali lagi ketika kita bertanya, jangan Pak Yusuf ini, tolong kita bisa paham nih, pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya apa Pak Yusuf? Wira swasta ya. Boleh nggak nanya spesifik? Boleh. Seperti apa sih wira swasta yang Pak Yusuf mungkin sehari-hari lakukan? Dagang ya? Dagang apa?
Cilok. Dagang ya? Dagang Pak. Oh, Ya kan. saya ingin sharing bahwa aktivitas pekerjaan ternyata potensi terbesar sebuah keluhan penyakit. Silakan Bapak Ibu sekalian ada di pabrik di mana ya kesehariannya dia seorang katakanlah karyawan atau apa, maka aktivitas itu akan menjadikan sebuah, kalau bahasa Tibun Nabawi adalah tabiat. Tabiat itu sebagai pola yang nanti akan memunculkan keluhan tertentu. Nah, kita sudah punya itu tuh konsepnya, pedagang. Seperti apa pedagang bla bla sebagainya ya. Kemudian boleh agama, boleh spesifik. Kenapa? Islam, PBI boleh saja membekam siapapun, mau muslim atau non muslim. Agamanya apa itu? 100% muslim Pak. Oke, boleh tahu nomor handphonenya? Boleh. Ya, berapa? 0852 66 Ya. 05 8000 Pak. Oh, masya Allah. Itu nomor cantik tuh Pak. Iya. Nah, itu. Jadi intinya teman kalian lakukan sebuah pendekatan yang kemudian nanti merasa beliau nyaman. Itu saja sebenarnya ya. Ini kembali lagi. Kemudian tadi bagaimana kaitan dengan keluhan utama. Artinya kita sampaikan apa sih yang dirasakan oleh Pak Yusuf yang sering terasa setiap hari atau rutin terasa di badan terkait dengan frekuensinya. Apa keluhan utama yang Pak Yusuf sering rasakan? Ya. Sudah 3 hari ini kebetulan tengkuk terasa berat Pak. Iya, tengkuk ya. Berat. Pak Yusuf pernah cek kolesterol? Boleh, kembangan. Berapa kolesterolnya pernah dicek? Belum pernah Pak. Oke, jadi kita, nah untuk kalian, ketika ada sebuah pertanyaan di sini yang kemudian sudah ditanya, tapi kemudian katakanlah di sini jawabannya tidak, tolong jangan dibiarkan, strip, gitu. Berarti ciri-ciri strip itu sebenarnya sudah dilakukan pertanyaan, gitu ya. Karena ini penting juga. Kemudian gejala yang sering dirasakan, sebentar Pak Bro. Pak Yusuf pernah merasakan tadi tengkuknya. Nah, ada nggak keluhan yang lain selain daripada tengkuk? Ada. Sulit tidur Pak. Nah, mikirin apa Pak? Utang. Nah, itulah ya. Jadi boleh, sulit tidur kenapa ya? Ya mungkin kalau nanti mungkin boleh saran ya, boleh. Nanti kalau mau tidur tolong baca doa dulu ya, Pak. Gitu, silakan gitu ya. Kemudian bagaimana? Apakah Pak Yusuf sering merasakan kelelahan? Iya, jadi 3 hari ini berat tengkuk, terus capek, lelah gitu Pak. Oke. Sama sakit kepala tadi. Ini apa? Sulit tidur. Tidur ya. Terus boleh nggak kita mendoakan? Sebab Allah ya Pak Yusuf ya. Semoga apa yang dirasakan Pak Yusuf ini Allah akan mengampuni. Boleh. Artinya gini, ada hal-hal yang kemudian di dalamnya ada kaidah-kaidah yang mungkin tersirat oleh kita untuk mendoakan. Jadi dia juga akan merasakan nyaman, ya. Nah, ini teman kalian, itu sebenarnya semua tidak perlu ditanyakan. Contoh, jenis terapi. Jadi jenis terapi yang sekarang ini sering dilakukan Pak Yusuf, apa Pak Yusuf? Belum ada Pak, cuma ya? pijat-pijat tradisional saja. Pijat ya. Tadi riwayat penyakit, berkaitan dengan penyakit. Apakah Pak Yusuf pernah dirawat? Itu boleh pertanyaan. Ya, singkat aja, pernah dirawat Pak Yusuf? Dulu pernah. Oke, tidak pernah ya. Kemudian pernah punya riwayat penyakit menular? Tidak ada. Oke, tidak ada. Kemudian ada kaitan dengan penggunaan obat. Apakah Pak Yusuf berarti belum pernah tadi? Nih, teman kalian. Ini kan riwayat alergi penggunaan obat. Karena Pak Yusuf itu katakanlah tidak sering ke rumah sakit, ini ditanya nggak? Tidak usah. Tidak perlu. Kayak gitu, ya. Artinya ketika si fulan itu tidak pernah atau jarang ke rumah sakit, jangan bertanya terkait dengan obat, skip, gitu ya. Kemudian warna urin, Pak Yusuf, kalau Pak Yusuf buang air kecil, itu warna urinnya terlihat seperti apa? Seperti
ini Pak, tidak terlalu jernih. Oke, tidak terlalu jernih ya. Di sini ada pilihan bening, keruh, atau kuning. Kuning ya. Oke. Kita sampaikan nanti. Jadi ini didata dulu, checklist dulu ya. Kemudian kondisi kepercayaan nanti. Nah ini. Buat teman sekalian, lihat nomor 16. Boleh nggak kita nanyakan dengan kondisi seperti ini, visual kayak gini, Pak Yusuf ini kelaparan? Enggak kan gitu ya. Artinya gini, ada hal-hal yang bisa jadi terjadi mungkin. Betul, pertanyaannya boleh. Pak Yusuf, di sini kondisinya apakah sangat lapar atau tidak? Arem-arem 2 tadi sama. Apel 1 sama kopi tadi segala. Gitu. Salah. Oke, ya. Kemudian begadang. Tadi Pak Taufik sulit tidur, berarti dia ada potensi begadang. Kemudian kondisi nah, itu. Apakah punya penyakit kaitan dengan hemofilia yang berkaitan dengan darah? Hemofilia apa Pak? Ya, betul. Itu penting ya. Artinya kaitan dengan virus atau ketika kondisi darah yang berlebih yang bisa jadi itu menimbulkan kondisi berbahaya bagi tubuh. Oh, tidak ada Pak. Oke. Kemudian ya. Saya sambil sharing kaitan dengan tabiat atau psikososialnya atau pertama adalah kebiasaan ibadah. Kenapa? Kita sedang mengarah kepada sebuah kaidah arti nabawi. Maka kaitan ibadah ini sangat esensi sekali. Kenapa? Karena sekali lagi kita meyakini faktor kesembuhan terbesar karena kedekatan kita kepada Allah, berdoa kepada Allah, ibadah kita dan seterusnya. Maka ini paling penting. Apakah kemudian kebiasaan ibadah ini apakah selalu atau jarang? Gimana Pak itu tanpa sering ibadah tertentu mungkin kalau sholat sudah rutin? Rutin Pak, cuman subuh aja males Pak. Males ke masjid. Kenapa Pak itu? Imamnya itu aja yang yang imam dia gitu. Gitu ya, betul. Berarti Pak Yusuf yang nanti jadi imam, gitu ya. Iya. Kemudian hubungan kekeluargaan atau dengan saudara, dengan keluarga. Teman-teman sekalian, faktor psikososial yang paling mendasar ternyata kaitan dengan bagaimana kita dengan istri kita, anak kita. Kenapa? Ini mohon maaf saya sedikit melompat. Kalau ada hal-hal yang kaitan dengan masalah ini, biasanya ada penyakit yang disebut dengan penyakit ain. Khawatirnya lari ke sana. Khawatirnya ada lari yang kaitan bahwa ada kekesalan terpendam, Benar. kesedihan terpendam, emosi terpendam. Apakah itu suami kepada istri, atau istri kepada suami, atau ke anak dan seterusnya. Ini menjadi dasar. Jadi sekali lagi teman sekalian, tolong kaitan dengan masalah hubungan kekeluargaan ini penting juga ditanyakan. Apakah dia selama ini sering silaturahmi, Pak Yusuf? Sering Pak, cuman malas sama abang yang di paling tua. Kenapa itu Pak Yusuf? Semua dijual Pak. Itu poin ya. Poin ini akan menjadikan sebuah kita nanti pengembangan pertanyaan. Contoh, berarti masalah hatinya nih kan gitu. Tapi itu nanti bahasanya. Jadi gini, teman-teman sekalian sudah bisa membaca bahwa ketika seseorang itu ada keluh kesah, kan gitu. Ketika seseorang itu mengemukakan sesuatu yang tanda kutip negatif, berarti dia ada masalah. Kan gitu bahasanya ya. Walaupun sebenarnya ya gitu. Ini contoh saja acting ya. Oke, kemudian di sini boleh tanyakan secara detail sebagai kemudian kebiasaan puasa, kemudian apakah ini iri, dengki dan sebagainya. Sebenarnya mohon maaf, psikososial ini tidak harus dibacakan, tapi komunikasikan dengan cara yang asal. Menurut saya, betul nggak? Tidak perlu di teks, menurut saya. Tapi kita sudah tahu panduan ini. Bagaimana kondisi Bapak? Apakah kalau ada saudara seperti ini, Bapak sakit hati nggak? Ini nggak demi
Jadi mohon maaf, bahasa ini adalah panduan. Tapi, ada tapinya, teman-teman sekalian berharap bahwa bagaimana caranya kita mengkomunikasikan dengan cara yang baik, yang ahsan, yang tidak kemudian menjudgment. Itu sebenarnya. Ya, sekali lagi silakan tanyakan kaitan ini secara katakanlah pribadi. Kemudian bagaimana ketika ada, dan sekali lagi kalau boleh saran saya, ketika katakanlah kita melakukan sebuah konsultasi, tolong tempatnya privasi, jangan di tempat yang terbuka. Saya kemarin ke beberapa daerah, ada rumah bekam, konsultasinya di situ, ngisi datanya di situ, gitu ya, dan kemudian hasil bekamnya di situ juga, gitu ya. Jadi ada tempat khusus. Kenapa? Saya termasuk juga yang concern terhadap sebuah konsultasi. Kenapa? Ketika kita membuka terhadap konsultasi seseorang, itu akan terbuka secara luas. Dan itu ternyata kita akan menelusuri ada sebuah kondisi, apakah dia kaitan dengan penyakit fisik atau penyakit psikis atau gangguan. Ini penting. Kenapa? Karena hal-hal yang kayak gini harus kita eksplor. Ini kaitan atipun nabawi. Jadi tolong sekali lagi, dan jangan apa-apa pakai dalil. Saya pernah punya klinik rumah bekam, itu terapisnya ustaz dari pondok pesantren, baru datang langsung keluar dalil. Nah ini ya, dijelaskan secara dalil, bla bla sebagainya. Kemudian pulang dia setelah selesai terapi, saya bilang, Bapak ini saya kesini mau terapi, bukan mau diceramahin. Paham maknanya? Maksudnya jangan kemudian belum terkena, hatinya belum touch, belum kemudian merasa nyaman, belum trust, kemudian kita mengungkapkan saran-saran seolah-olah kita ustaz. Mohon maaf, ini gambaran. Kenapa? Karena boleh kalau misalnya kita sudah kenal, tapi kalau belum kenal, bagaimana caranya? Ketika Pak silakan, saya Bapak mau apain terserah nih. Bahasa kata gitu ya. Kalau bahasa muncul sudah seperti itu, maka barulah kita bisa masuk. Ya. Kemudian hubungan sosial kemasyarakatan. Ini juga penting untuk kaitan dengan kita di masyarakat seperti apa ya. Ini boleh interaksi terhadap lingkungan, tetangga dan seterusnya. Sekali lagi ini silakan Pak dibahasakan dengan katakanlah dengan baik dengan tetangga. Teman sekalian, sharing kembali. Ketika saya membuka rumah bekam di daerah Cibarusa, ini terkait dengan sosial. Qadarullah, pasiennya, kliennya itu hampir empty, hampir kosong, tidak ada. Karena dan sampai saudaranya sendiri tidak mau dibekam di situ. Ini pengalaman pribadi saya sudah mengelola. Saya juga bingung, kok bisa ya saudaranya bahkan tadi lingkungan di situ tidak mau dibekam di situ. Nah inilah kaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan. Ternyata di lingkungannya beliau tadi tanda kutip, mohon maaf sekali lagi, kadang-kadang kurang baik terhadap tetangga. Dia mencoba punya katakanlah merasa paling, tadi saya sampaikan di awal, dia paling merasa benar sendiri, yang lainnya adalah musyrik, bid'ah dan sebagainya. Itu terjadi, mohon maaf. Saya terjadi dan tutup 2 bulan. Padahal sudah luar biasa bagus. Kenapa? Saya tanya, kenapa Bapak sekalian? Saya survei. Ada apa kok tidak mau? Iya, Bapak itu tidak mau bergaul dengan kami, tidak mau menyapa dengan kami, karena kami merasa sebagainya. Seperti itu teman saya. Ini mohon maaf sharing. Artinya jangan sampai kita seperti pengobatan yang ada di Bekasi. Kenapa? Pasiennya di luar dari luar, tapi di dalamnya tidak yang terapi. Bisa dipahami ya? Karena dalam kaidah Sirah Nabawi kita berdakwah kepada siapa? Tetangga dulu. Kepada yang terdekat, keluarga kita dulu, tetangganya nggak ada yang
Itu maksudnya ya. Jadi sekali lagi tolong ini juga kita tanyakan. Karena kalau kaitan dengan seperti ini juga berkaitan dengan masalah penyakit kolbu dan seterusnya. Kemudian pengamatan kaitan dengan ya, silakan nanti di sini ada pendengaran, ada penglihatan dan sebagainya. Ini teman-teman saya yakin sudah paham, sudah banyak yang mungkin apakah ada suara mengi dan sebagainya akan terlihat secara katakanlah pembicaraan. Kemudian ciumannya seperti apa, dan tadi sebenarnya bau mulut tidak bau mulut ini kita nggak usah nanya. Kenapa? Kan udah ketahuan gitu ya. Artinya hal-hal itu banyak hal yang di sini yang di skip sekali lagi ya, banyak yang di skip. Kemudian pemeriksaan penunjangnya tadi ada tekanan darah, boleh nggak pakai dengan cek tensi? Kata siapa? Sekali lagi mohon maaf, ini regulasi pemerintah untuk tensi air raksa ataupun yang manual sebenarnya ada tanda kutip kebijakan itu ranahnya medis gitu ya. Tapi kalau walaupun tensi itu juga dijual bebas kan itu bahasanya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga lucu sih ya, dijual bebas. Jadi silakan lakukan tensi mungkin dengan apa yang digital karena dijual bebas. Tapi sekali lagi kelemahan digital adalah di baterainya. Ada namanya recheck. Recheck itu dia akan tidak akurat. Dia harus diganti per beberapa bulan sekali. Itu pengaruh juga. Saya pernah buktikan orang yang intensi dengan digital dengan manual beda. Tapi oke lah, itu sebagai bahan tambahan saja. Kemudian pemeriksaan fisiknya tadi apakah, nah teman kalian, kalau melihat seperti ini, apakah saya boleh nanya ke memar? Boleh, karena bisa jadi memar itu di dalam, kan gitu, di dalam tubuhnya. Pak Yusuf, apakah ada memar di tubuh bagian mana? Kalau Pak nggak ada, Pak nggak tahu kalau di belakang. Oh iya, belum diperiksa ya. Tapi merasa nyeri nggak Pak Di pundak ini, jadi berat tadi. Oke, baik, terima kasih. Kemudian tadi ada bengkak, terasa bengkak di mana? Bisa pakai baterai, bisa pakai listrik. Di terasa ada beda di sebelah kanan, Pak. Kayak ada keras. Dan sebagainya ya. Terus, nah kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya adalah terkait dengan bahwa klien ini mengalami, kembali ke teknis tadi terkait dengan tengkuk. Ingat teman sekalian, saya sedikit sharing kembali bahwa kalau bekam kita atau katakanlah kita sedang menyampaikan kepada klien itu kaitan dengan jangan pernah menafikan keluhan utama dan tambahan. Selesaikan dulu itu mestinya. Berarti di sini adalah Pak Yusuf kliennya ada sering merasakan tengkuknya sering sakit dan Terasa berat. Terasa berat. Berat ya, terasa berat dan keluhan tambahannya tadi Sulit tidur. Iya, sulit tidur. Udah, itu kesimpulan ininya. Ya. Nanti proses dengan psikologisnya belakangan. Bisa jadi kenapa? Oh, sulit katakanlah tengkuknya tadi sering merasakan berat, berarti bisa boleh ekspor. Wah, bisa jadi mohon maaf izin pakai izin. Silakan Pak Yusuf merasa kadang-kadang mungkin banyak hal yang sedang banyak pikiran, sedang banyak hal yang kemudian dipikirkan, merasa kurang nyaman. Nah itu boleh pengembangan. Sudah tidur, kenapa Pak Yusuf? Karena kita sampaikan juga kaitan dengan berarti beliau sulit tidur, tapi kaitan dengan ketenangan batinnya, pikirannya, kan gitu. Nah berarti kan kalau kita sudah seperti itu, kita sudah tahu solusinya, sarannya apa? Pertama sarannya adalah tolong Pak Yusuf lebih banyak lagi untuk rileks santai, ya. Salamatul sadar, lapang dada, gitu maksudnya. Jadi boleh tambahan. Kemudian sulit tidurnya apa? Tolong nanti kalau boleh nggak ditambahkan, karena ada sebuah riwayat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Terus sekali Allah akan mudahkan untuk tadi tidurnya lebih nyenyak, tenang batinnya, kan itu boleh. Itu tambahan, gitu ya. Kemudian titik bekamnya, karena kaitan dengan tengkuk, berarti kita bekamnya di mana? Kahil. Dan di Akhdain. Dah tiga aja ya. Oke. Pak Yusuf, closing statement bahasanya ya. Pak Yusuf, alhamdulillah
kami sudah melakukan pemeriksaan, atau saya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Pak Yusuf, dan hasil kesimpulan saya adalah Pak Yusuf perlu dilakukan tindakan bekam di area al-afdain. Di mana al-afdain? Yaitu di area urat leher atau leher di tengah ataupun di pinggir. Ya, nah termasuk juga di kail. Apa manfaatnya? Ya, boleh. Manfaatnya adalah tadi untuk migrain, kemudian katakanlah vertigo, tegang di leher, tegang di tengkuk. Di mana kahil? Kahil juga demikian. Kahil juga itu terkait dengan penyakit yang lebih banyak keluhan area-area bahu, begitu ya, area-area sampai kepala dan sebagainya. Apa manfaatnya? Dengan adanya dibekam di area al-afdain dan kahil, maka insya Allah darah Pak Yusuf akan normal kembali, tengkuknya akan rileks. Itu. Kalau di sini boleh nggak Pak? Saya itu pernah di sini juga Pak. Nah, kenapa? Nah betul, ini kritis. Klien itu tidak boleh. Kenapa tidak bolehnya? Karena sekali lagi di situ adalah ada namanya kelenjar, Ada kelenjar. yang kaitannya dengan katakanlah jalur nafas Bapak. Bapak mau meninggal. Bapak mau mempercepat. Intermezzo. Ya, kami sampaikan bahwa area di sini adalah area yang menurut SOP kami, ya, menurut SOP perkumpulan bekam itu tidak dibolehkan. Gitu ya. Oke, itu Pak Yusuf. Ya, oke. Kita akan lakukan bekam. Insya Allah nanti Pak Yusuf bersiap-siap untuk proses pembekaman. Dan Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi penyakit Pak Yusuf memangkat, kemudian Allah sembuhkan, dan juga tadi bisa beraktivitas kembali normal. Terus gimana? Saya ngambil wudhu dulu katanya tadi? Ya, betul. Nah, tadi ketika ini kalau memang ternyata idealnya adalah si klien dan kita harusnya dalam kondisi sudah Suci. Tapi boleh nggak? Tidak, nggak masalah. Karena itu bukan syarat khusus. Tapi saya boleh saran. Seorang trainer atau tobi atau praktisi atau konsultan, saran saya adalah harus punya wudhu. Kenapa? Beberapa kali kejadian saya konsultasi seperti ini, padahal ngomong, tapi beliau sudah reaksi. Gitu ya. Gitu ya. Jadi ini gambarannya, seperti Pak Yusuf. Oke, kita persiapkan dulu. Coba Pak Yusuf dengan tenang, santai saja, kami akan persiapkan. Demikian Bu ya, kita praktek. Nggak kelihatan. Boleh bertanya. Mau udah? Iya. Ya, silakan. Sebentar. Silakan Pak. Jeda aja. Bersedia. Bos, siapkan senjata. Tembak. Awas, siapkan senjata. Tembak. Elang. Awas, siapkan senjata. Tembak. Dar. Terlalu lama. Bekam sunnah. Bekam sunnah. PBI. Siapa kita? Takbir.